Bayangkan kamu terjebak banjir, air naik cepat, tanah menghilang, dan satu-satunya cara bertahan hidup adalah berpegangan pada tubuh makhluk lain. Bagi manusia, ini terdengar seperti adegan film bencana. Tapi bagi semut api, ini adalah strategi hidup yang nyata. Semut api adalah pencipta rakit hidup. Jika dalam bayangan banyak orang rakit hanya dibuat dari kayu atau bambu yang diikat dengan tali, maka semut api melakukannya dengan cara yang jauh lebih ekstrim. Mereka menciptakan rakit dari daging, cakar, dan rahang. Satu persatu, dari ribuan semut pekerja yang pemberani, mengunci rahang mereka pada kaki semut lain. Mereka saling menggenggam, menjepit, mengikat diri mereka sendiri menjadi satu tubuh besar yang mengapung. Dan yang lebih mengejutkan, tidak ada satupun yang memimpin. Semut api hidup di wilayah yang sering dilanda banjir. Amerika Selatan, Amerika Tengah, hingga wilayah selatan Amerika Serikat. Bagi mereka, hujan bukan sekadar air turun dari langit. Hujan adalah ancaman kepunahan. Ketika air mulai naik, semut api tidak panik, tidak berlarian tanpa arah, tidak menyelamatkan diri sendiri-sendiri. Mereka justru melakukan sesuatu yang hampir mustahil dipercaya. Seluruh koloni langsung berubah menjadi satu organisme hidup. Ratu berada di tengah. Larva dan telur dilindungi di bagian paling aman. Semut pekerja membentuk lapisan demi lapisan, mengunci rahang, kaki, dan tubuh mereka. Rakit itu bukan sekadar kumpulan semut. Itu adalah struktur hidup yang bisa mengapung berminggu-minggu di atas air. Sekarang bayangkan ini. Air keruh mengalir deras. Kayu, lumpur, dan bangkai hewan hanyut. Di tengah kekacauan itu, mengapung sebuah gumpalan hitam yang bergerak pelan. Jika dilihat dari jauh, kamu mungkin mengira itu sampah atau gumpalan tanah. Tapi jika dilihat dari dekat, itu adalah ribuan semut yang saling berpegangan erat. Tidak ada tali, tidak ada perekat, hanya rahang yang saling mengunci. Dan yang paling gila, struktur ini fleksibel. Jika ada ombak kecil, rakit akan menyesuaikan bentuk. Jika ada benda menabrak, rakit menyerap benturan. Jika ada bagian yang tenggelam, semut lain segera menutup celah. Seolah-olah, rakit ini bisa berpikir. Para ilmuwan menyebutnya self-organizing system. Sistem yang terbentuk tanpa perintah, tanpa pemimpin, tanpa instruksi tertulis. Setiap semut hanya melakukan satu hal sederhana, menggenggam semut lain. Tapi dari tindakan sederhana itu, lahirlah keajaiban kolektif. Dan ini bukan keputusan yang mudah, karena semut yang berada di bagian bawah rakit seringkali tenggelam lebih dulu. Mereka berada paling dekat dengan air, paling berisiko, paling cepat lelah. Namun, mereka tetap bertahan, tetap menggenggam, tetap menahan beban ribuan tubuh di atasnya. Karena jika satu melepaskan diri, seluruh rakit bisa runtuh. Disinilah semut api mengajarkan sesuatu yang diam-diam menampar manusia. Dalam koloni semut, tidak ada yang lebih penting dari yang lain. Semua punya peran, semua siap berkorban. Tidak ada semut yang berkata, "Aku duluan selamat." Yang ada hanyalah satu tujuan, koloni harus hidup. Yang lebih mencengangkan lagi, rakit semut api bisa bergerak. Mereka tidak hanya pasrah terbawa arus. Dengan mengubah posisi tubuh, mereka bisa mengarahkan rakit ke tepi sungai, ke tanah kering, ke tempat baru untuk memulai koloni lagi. Begitu menemukan daratan, rakit perlahan terurai. Semut kembali menjadi individu. Telur dikeluarkan, ratu dilindungi. Dan kehidupan pun dimulai ulang, seolah-olah banjir tidak pernah terjadi. Namun, jangan salah, semut api bukan makhluk suci. Mereka agresif, sengatannya menyakitkan, dan sering dianggap hama. Tapi di balik sifat itu, mereka adalah simbol ketahanan hidup ekstrim. Makhluk kecil yang otaknya seukuran butiran pasir, namun mampu menciptakan struktur yang bahkan manusia pun masih mempelajarinya.
Dan mungkin itulah pelajaran paling berbahaya yang bisa kita ambil dari makhluk kecil ini. Bahwa kekuatan sejati bukan datang dari siapa yang paling kuat, tapi dari siapa yang paling mau bertahan bersama. Jika kamu baru tahu fakta ini, tulis di kolom komentar, Rakit Hidup. Dan kalau kamu suka konten tentang keajaiban alam yang sering luput dari mata manusia, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Karena di dunia ini, makhluk paling kecil sering menyimpan pelajaran paling besar.